Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya merespon dari komentar di YouTube kami menanggapi tentang hutang, teman-teman ya. Ini pertanyaannya dari Zen ya, dari Zainur Rozikin. Dia bertanya begini, mengomentari ya. Kalau sudah niat tapi finansial lagi tidak baik-baik saja. Kalau sudah niat bayar hutang, artinya dia tanggung jawab terhadap hutangnya. Kalau dia niat bayar hutang, tapi finansial lagi tidak baik-baik saja, gimana Tat? Jadi niat bayar hutang, tapi nggak punya uang gitu, atau kondisinya lagi nggak stabil. Sedangkan ada yang lebih diutamakan daripada bayar hutang, seperti kebutuhan makan keluarga di rumah. Jadi kasusnya itu begini, dia itu ingin bayar hutang, tapi keuangannya sedang tidak baik-baik saja, sedang kacau. Terus prioritaskan bayar hutang atau keluarga, begitu kira-kira teman-teman semua ya. Gini, dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam itu prioritas itu sangat penting. Kita prioritaskan yang mana? Pertanyaannya begini, bayar hutang itu wajib atau enggak? Itu levelnya bayar hutang itu wajib atau tidak? Ini kaitannya hutang bukan di bank ya. Kalau hutang di bank sudah punya skema, dia nggak mau tahu tentang urusan keluargamu, urusan rumah tanggamu, nggak mau tahu. Pokoknya jatuh tempo bulan ini bayar sekian. Itu kan kalau utang di perbankan. Ini kasusnya adalah bayar hutang sesama teman, ke orang lain, ke partner kita, ke rekan kita, ke saudara kita gitu. Ingat, bayar hutang itu wajib, tak bisa diganggu gugat. Walaupun Rp1.000 namanya hutang tetaplah hutang, akan ditagih di akhirat dan diselesaikan di akhirat. Berarti kategori hutang itu adalah wajib. Karena saking wajibnya, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melunasi hutang. Hutang tetap akan harus dilunasi, teman-teman. Terus keluarga, merawat keluarga, menghidupi keluarga kita juga wajib. Betul kan? Wajib. Tapi wajib itu apa? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu dalam arti maka sandang, pangan, papan, itu rumah, ada tempat tinggal untuk istri kita, anak-anak kita, ada makanan untuk anak-anak kita, ada biaya sekolah dasar yang kita butuhkan, sandang, pangan, papan. Nah, kan gitu teman-teman ya. Itu juga wajib. Maka prioritas mana antara wajibnya bayar hutang dengan wajibnya menghidupi keluarga kita? Wajibnya bayar hutang itu mutlak. Mutlak teman-teman ya, mutlak. Tapi wajibnya mencukupi keluarga kita itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, bukan keinginan. Artinya kan keluarga juga ingin mobil, keluarga juga ingin punya tabungan banyak, keluarga juga ingin jalan-jalan, itu juga kebutuhan keluarga ya. Tapi sekunder, bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang adalah kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, pertanyaannya begini, yang dimaksud mengutamakan keluarga itu adalah kebutuhan primer atau sekunder, karena nggak ada habisnya teman-teman, nggak ada habisnya itu, nggak bakal ada habisnya. Ya tetap akan selalu ada keinginan kita gitu loh. Makanya wajibnya urusan rumah tangga itu adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Makan, jangan sampai demi bayar hutang akhirnya nggak makan, meninggal dunia atau sakit. Kebutuhan sekolah yang mana jangan sampai SPP itu juga kewajiban kita, jangan sampai tidak bayar. Kebutuhan wajib yang berupa primer. Maka di atas kebutuhan primer itu sudah merupakan haknya hutang, teman-teman. Di atas kebutuhan primer itu adalah haknya melunasi hutang kita itu. Jangan sampai kita itu mati meninggalkan hutang. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang, nanti akan ada persidangan di akhirat. Misalnya kebutuhan primernya sudah aman-aman saja,
maka sisanya ini adalah sudah sunnah. Ke pembeli sepeda motor, ngeredit ini, ngeredit itu sunnah. Yang wajib apa? Meluncur untuk menyelesaikan hutangnya dia dulu. Karena hutang itu wajib, apalagi kaitannya hukukun nas dengan orang lain. Kalau bank punya ritme bulanan, ritmenya bulanan gitu, sesuai dengan kesepakatan antara orang dengan bank. Tapi kalau hutang kepada orang lain, lihat-lihat dulu, ngomong sama orangnya. Kita ngomong, bang, ini saya nggak punya uang, saya niat melunasi hutang, tapi terus terang saya nggak punya uang, saya hanya cukup untuk kebutuhan istri saya, makan anak saya, dan saya belum punya uang. Omongkan, jangan diam saja, karena ketika diam saja juga salah kita komunikasikan. Kalau orangnya itu bilang gini, wes nggak apa-apa bang, wes dilunasi kapan-kapan nggak apa-apa, kebutuhan anak istri dulu, oke. Tapi ketika orang tadi nggak bisa dong bang, ini juga modal saya yang macet, saya juga butuh, harus segera dilunasi. Ya kita lunasi. Ya kalau belum mampu, kita negosiasi. Ya negosiasinya ya kira-kira, bang saya bisanya nyicil, kesepakatannya nyicil, pokoknya 3 hari sekali saya nyicil. Nah seperti itu kira-kira. Harus ada action, ada bukti itikat baik untuk melunasi. Jadi kita ngomong sama dia, ya sudah kita lunasi pelan-pelan, gimana bang? Kalau dia jawab oke, ya sesuai kesepakatan, mungkin 2 hari sekali ditransfer untuk nyicil, 2 hari sekali, atau 1 minggu sekali, berapa? Harus ada kesepakatan seperti itu, jangan lari dan kabur begitu saja. Kalau misalnya orangnya nggak terima, nggak bisa bang, ini hutangnya sudah lama, kalau saya pakai untuk apa? Kalau saya pakai modal sudah dapat uang banyak ini, dan saya sekarang juga sangat butuh, harus dilunasi. Nah, ketika seperti itu kita melihat, ada nggak aset yang dijual? Ada nggak aset yang bisa dijual? Kalau ada aset yang bisa dijual, ya dijual saja gitu loh. Kenapa? Karena hutang itu wajib. Hutang itu wajib. Dan negosiasi kita sampai mana itu harus keridhaan si pemberi hutang. Jangan main-main dengan hutang. Suatu ketika Rasulullah, ada seorang sahabat meninggal, dia masih punya hutang, nggak mau mensolati loh ya. Dia nggak mau mensolati. Setelah ada sahabat, ya wes Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya, baru Rasulullah mau mensolati. Itu menandakan artinya apa? Betapa tercelanya orang mati meninggalkan hutang. Maka hutang itu sangat wajib. Kita harus prioritas di atas semua keinginan. Kalau misalnya tadi negosiasi nggak bisa dengan mencicil, melakukan cicilan tadi itu, dia harus lunasi karena mungkin dia juga butuh banget gitu loh, sudah lama juga, sudah bertahun-tahun bahkan, dia minta lunas, maka kita jual yang bisa kita jual. Misalnya punya mobil, ya jual aja mobilnya. Misalnya dia punya tanah, jual aja tanahnya. Misalnya dia punya aset sepeda motor, hutangnya 15 juta, sepeda motornya laku 10, ya sepeda motor ini aja dijadikan untuk melunasi hutang. Kalau misalnya sepeda motor nanti ya beli jelek-jelek aja sepeda motornya gitu. Artinya masih ada ikhtiar kita sekuat tenaga untuk melunasi. Kalau ternyata nggak bisa, tetepan nggak ada aset yang dijual, ada nggak ahli waris kamu? Ngomong orang tua, ini sudah minta lunas, saya nggak mampu kalau sendiri. Ngomong mertua, ngomong istri, pasti kalau ada niatan, ya bisa diusahakan. Kenapa? Karena hutang itu lebih wajib lagi gitu. Ternyata keluarganya nggak ada yang punya aset, nggak ada yang punya sama sekali, nggak ada yang hutang. Itu kenapa dulu hutang? Hutang untuk makan atau hutang besar untuk bisnis gitu. Kita terus mengusahakan hal yang bisa kita lakukan gitu. Nggak bisa kita diam saja, nggak bisa. Harus melakukan karena orangnya sudah nuntut uangnya balik dan kita harus mengusahakan sekuat tenaga. Yang penting kebutuhan primer istri ini cukup. Kebutuhan primer istri ini cukup gitu. Nah, teman-teman semua, nah, jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketika sudah mentok semuanya, kita harus bagaimana memintakan solusi bersama partner kita. Kalau rekan kita memaksakan untuk segera melunasi, teruslah gali semua potensi yang ada yang bisa dijual untuk jual aset. Tapi ketika orangnya bisa diajak nego dengan konsekuensi apa, ya udah kita lakukan, kita jalani. Yang penting kita komitmen menjaga nama baik kita, menjaga value kita, menjaga amanah kita. Jangan sampai kita menjadi tipe
orang yang punya hutang dan tidak tanggung jawab. Itu tipe yang sangat buruk, mencoreng nama baik kita semua, teman-teman. Jadi semua usaha kita lakukan secara logika. Kita kembangkan bisnis, ya wes bang, ini jadikan bisnis untuk saya belum bisa melunasi, tapi saya ngasih bagi hasilnya. Nah, harus ada negosiasi-negosiasi yang menjadikan kesepakatan dua orang itu deal, bisa diterima. Mengapa? Karena kalau kita punya kebutuhan, orang yang menghutangi kita pun juga punya kebutuhan. Dan hutang wajib mencukupi kebutuhan keluarga yang wajib adalah yang primer saja, yang sekunder belum. Kalau belum mampu jangan dipaksakan. Prioritasnya kalau bisa dicicil, dicicil. Kalau nggak bisa dicicil, dicarikan aset. Kalau aset nggak ada yang dijual, komunikasikan dengan ahli waris kita, orang-orang yang bisa membantu kita. Kalau nggak bisa, kita komunikasikan lagi dengan pemilik, orang yang menghutangi kita. Ada solusi apa? Apakah karena saya punya usaha, bagi hasil saya rutinkan dulu. Nah, terus kita mencari terobosan, kita pecahkan berdua, dan kita pecahkan sebaik mungkin. Saya yakin ketika kita punya hutang seperti terus kita mendekatkan diri kepada Allah, berusaha dengan sekeras tenaga, dibuktikan dengan melakukan cicilan, kita membayar dengan uang seadanya, saya yakin jalan Allah pasti akan datang, pasti akan Allah memberikan petunjuk agar kita bisa melunasi. Ingat, hutang tetaplah hutang, Rp1.000 pun hutang tetap hutang. Harus kita lunasi, harus kita bayar, dan harus kita prioritaskan, teman-teman. Itu mental hidup kita, mental kita yang harus kita miliki demi menjalani hidup ini yang lebih baik. Teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat untuk kita semua, mohon bantu subscribe dan share ke teman Anda, terutama teman-teman yang punya hutang, ya. Kepada teman-teman yang punya hutang kepada kalian, tagih dengan video ini. Dengarkan bang, tonton. Nah, ini cara melunasi hutang bagi orang yang punya hutang. Terima kasih teman-teman, subscribe, share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.